Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Pati mendapatkan Rp97 juta dari pelanggar protokol kesehatan. Denda ini terkumpul sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Oktober 2021. Sugiono mengaku denda ini disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pati sebagai pendapatan asli daerah non-pajak. Denda ini akan dimanfaatkan untuk dana pembangunan Kabupaten Pati. Ia menuturkan membagi 2 periode denda, yakni sebelum ada kenaikan atau sebelum bulan Oktober dan setelah ada kenaikan tepatnya mulai bulan Oktober 2021. Sebelum kenaikan ia mampu memperoleh denda sebesar Rp91 juta. Namun setelah kenaikan yang terjadi mulai 1 Oktober atau 1 bulan, pihaknya hanya mampu mendenda 6 pelanggar protokol kesehatan. Perlu diketahui sebelum ada kenaikan pelanggar protokol kesehatan terkena denda Rp100.000 untuk masyarakat umum, Rp300.000 untuk aparatur sipil negara, dan Rp1 juta bagi pengusaha. Namun nominal denda ini berkembang menjadi Rp1 juta untuk masyarakat umum, Rp3 juta untuk ASN, dan Rp5 juta untuk pengusaha. Hal ini berdasarkan peraturan Bupati tertanggal 1 Oktober 2021. Selain memberlakukan denda, Satpol PP Kabupaten Pati juga memberikan beberapa sanksi sosial seperti menyapu trotoar dan memungut sampah. Bila ada tindak pidana yang dilanggar, Satpol PP Kabupaten Pati menyerahkan ke pihak kepolisian untuk ditindak. Beredar video insiden kecelakaan di media sosial, seorang warga menyeberang tertabrak oleh mobil damkar. Video yang berdurasi 25 detik itu menampilkan sebuah mobil damkar melaju kencang dari arah Tambak Romo menuju Pati. Tiba-tiba ada pengendara motor dari gang sontak menyeberang. Tak melihat mobil damkar yang cukup kencang, akhirnya sang pengendara motor tertabrak oleh mobil damkar tersebut. Pengendara motor itu terseret dan terpental kisaran 50 meter oleh mobil damkar. Mobil tetap melaju dan menabrak pohon hingga roboh. Akhirnya mobil damkar berhenti setelah menabrak semacam tiang bangunan atau monumen. Ketika dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiono membenarkan kejadian itu. Ia menuturkan kejadian itu berlangsung pada Minggu 7 November 2021 di pertigaan Mangunrekso, Tambak Romo. Ia mengungkapkan sopir tidak mengalami luka yang berarti dan sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Diketahui saat itu mobil damkar tengah melakukan pemanasan mesin secara berkala. Pemanasan ini tidak hanya di parkiran tetapi juga ke jalan raya. Ia pun ikut berduka cita atas meninggalnya warga Berati tersebut. Ia akan meminta personilnya untuk lebih berhati-hati. Perbaikan Jalan Pantura Jawa Tengah dianggarkan Rp228 miliar. Perbaikan ini mencakup Jalan Raya Kudus Pati, Pati Rembang hingga perbatasan Jawa Tengah. Saat ini Jalan Raya Batangan Rembang mengalami pembongkaran dan pengecoran beton. Rencana pembenahan jalan raya ini dilaksanakan selama 2 tahun. Kepala Bagian PPK 1.4 Bina Marga Jawa Tengah, Amal mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan sepanjang 2,2 km di jalan penghubung Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang selama 2 tahun. Pada tahun ini sendiri direncanakan sepanjang 1 km dari Desa Raci Batangan. Pada pengerjaan yang sudah berjalan, lanjut Amal hanya dikerjakan pada 1 titik saja. Sedangkan terkait untuk target, Amal mengatakan akan menyelesaikan terakhir 30 Desember. Amal sendiri mengungkapkan kerusakan dari beberapa titik di jalan tersebut akibat hujan. Curah hujan yang dinilai tinggi mengakibatkan beberapa beton ambles dan rusak. Tidak hanya jalan raya yang membentang pada area Kecamatan Batangan saja, melainkan proyek perbaikan jalan juga direncanakan antara Kudus hingga perbatasan Jawa Timur. Sedangkan untuk total tender sebesar Rp228 miliar. Jika melihat sebelumnya, kerusakan pada jalan raya yang membentang di area Batangan sendiri cukup panjang. Keretakan terlihat di beberapa titik, mulai dari SMA 1 Batangan hingga ke arah timur keluar ke area Gapura Slamet Jalan Kota Pati. Nasib kurang beruntung dialami salah satu siswa sekolah dasar di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Siswa kelas 5 SDN Baturejo 2 Sukolilo tak mampu membeli seragam sekolah saat mengikuti latihan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK pekan lalu. Aktivis pendidikan setempat Fenty Kumalasari mengungkapkan masalah perekonomian menjadi sebab siswa tersebut tak mampu membeli seragam.
Fendi mengungkapkan Wid dan Ningsih sebelumnya mempunyai seragam pemberian dari seseorang, namun kini seragam itu sudah tak muat dipakai olehnya. Fendi bercerita seringkali Wid dan Ningsih membawa adiknya ketika berangkat sekolah. Hal itu dikarenakan orang tuanya bekerja mengambil keong. Ia pun harus menjaga adiknya, bila ibunya tidak mengambil keong, Wid dan Ningsih terancam tidak sekolah lantaran tidak punya uang saku. Selain itu, lanjut Fendi, Wid tidak menerima beasiswa baik dari pemerintah maupun pihak lain. Hal ini membuatnya tidak mempunyai pandangan untuk melanjutkan SMP di mana. Fendi pun mencoba mendampingi anak ini dengan memberikan bimbingan belajar. Bersama kawan-kawannya, ia membuat bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di wilayah Sukolilo. Namanya Bimbingan Belajar Gratis Cendekia Hebat. Sebuah bimbingan belajar yang dikelola secara mandiri dan tidak mementingkan keuntungan finansial. Meskipun demikian, diharapkan pihak-pihak terkait memberikan bantuan beasiswa agar Wid tidak putus sekolah, sehingga mampu melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Seorang siswa salah satu MTS di Kabupaten Pati diduga mengalami perundungan fisik oleh sesama siswa. Siswa yang berinisial MMY ini pun mengalami pendarahan otak yang cukup mengkhawatirkan. Suwarni, ibunda korban, mengatakan kejadian naas itu menimpa anaknya sepekan lebih yang lalu. Pada saat kejadian, anaknya mengikuti sebuah kegiatan di madrasah yang terletak di Kecamatan Pucakwangi pada Ahad 24 Oktober 2021. Kemudian anak tersebut pulang ke rumah dengan mengeluhkan sakit kepala. Namun ia ragu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Ketika ditanyai, korban mengaku dipukul oleh siswa berinisial H bersama dengan F dan S yang merupakan kakak kelasnya. Menurut korban, para pelaku kerap melakukan perundungan menjurus kekerasan fisik kepada siswa lainnya ketika meminta uang setoran. Suwarni mengaku terkejut dengan kejadian yang menimpa anaknya. Pasalnya anak lelaki dari keluarga sederhana tersebut dikenal pendiam. Kasus dugaan kekerasan kemudian dilaporkan kepada pihak sekolah. Sementara itu, Kepala Madrasah Larsa mengatakan mengakui hal tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya sudah menyelesaikan masalah ini dengan memanggil pelaku yang berjumlah 4 siswa. Dari pihak sekolah pun sudah memanggil pelaku dan orang tuanya pada tanggal 24 Oktober 2021. Pihaknya juga sudah memberikan sanksi kepada para pelaku. Selain ditanggung oleh orang tua pelaku, biaya perawatan juga ditanggung oleh pihak sekolah. Saat ini kondisi korban sudah membaik serta sudah pulang dari rumah sakit sejak 3 hari lalu. Kasih Pemberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Abdul Hamid mengungkapkan kemungkinan besar pemberangkatan umroh diundur dari target yang direncanakan. Ia menambahkan kebijakan tersebut diantaranya mengenai vaksin booster atau vaksin ketiga yang akan digunakan untuk memvaksin para jamaah. Apakah menggunakan jenis Moderna, Pfizer, atau AstraZeneca? Kemudian untuk tanggal pasti pemberangkatan jamaah umroh belum bisa dipastikan, sebab menjadi ranah Direktorat Kemenak Pusat. Lebih lanjut di Kabupaten Pati, Hamid menyebut belum ada jamaah yang berkeinginan pergi umroh dalam waktu dekat, mengingat rumitnya persyaratan yang diterapkan.